Oke, kita lanjutkan ke soal kasus nomor 4. Kita baca dulu soalnya. PT Sagala Online memiliki penghasilan yang berasal dari dalam negeri sebesar 600 juta rupiah. Selain itu, PT Sagala Online memiliki penghasilan yang berasal dari Singapura masing-masing sebesar 200 juta rupiah. Peredaran bruto dari PT Sagala Online sudah melebihi 50 miliar per tahunnya. Pertanyaannya, hitunglah berapa pajak yang harus dibayar oleh PT Sagala Online apabila negara Indonesia menerapkan full exemption method. Yang perlu dipahami yang pertama adalah PT Sagala Online punya penghasilan di dalam dan di luar negeri. Maka suatu negara berhak memilih salah satu metode pengkreditan pajak maupun penghapusan pajak agar tidak terjadi double taxation. Kemudian menjadi highlight adalah metodenya. Di sini menggunakan metode full exemption method. Sebagaimana sudah saya jelaskan di kelas waktu itu, cara mengerjakan dengan metode full exemption method yaitu dengan cara pertama kita hitung dulu total penghasilan dari PT Sagala Online. Kita tulis dulu penghasilan Indonesia 600 juta. Kemudian penghasilan yang berasal dari Malaysia ini Indonesia. Kemudian masing-masing 200 juta, baik itu untuk Malaysia maupun untuk Singapura. Nah, total penghasilan 600 tambah 200 tambah 200 ya. Jadi 600 juta rupiah. Kenapa 600 juta rupiah? Karena metode yang digunakan adalah full exemption method. Dengan metode full exemption method, penghasilan yang berasal dari luar negeri itu tidak dianggap atau tidak dijadikan perhitungan pada saat penghitungan pajak. Di sanalah pembebasan pajaknya dengan metode seperti ini. Jadi hati-hati pada saat menggunakan full exemption method, itu baik itu penghasilan dari luar negeri itu semuanya tidak dimasukkan. Ya. Ini tidak dimasukkan. Dua-duanya tidak dimasukkan. Kemudian setelah dapat total penghasilannya, maka kita hitung berapa pajaknya. Karena ini badan, tahu dari mana badan? Karena ini adalah PT, ya. Tahu dari mana badan? Karena ini PT. Itu. Kemudian berapa tarifnya PT itu kita udah tahu ada beberapa tarif. Ada yang di bawah 4,8 miliar, gitu ya. Kita tulis dulu tarif PPh badan. Ada yang di bawah 4,8 miliar peredaran brutonya tarifnya
0,5%. Kemudian di atas 4,8 miliar, ini berarti PB ya, penghasilan bruto. Kemudian ini juga PB, penghasilan bruto di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Sampai dengan 50 miliar itu ada dua tarifnya, 12,5% dan 25%. Jadi ada fasilitas yang nanti harus kamu hitung dulu. Ini udah dibahas di kelas pajak 2, pajak 1 gitu. Kemudian ada lagi penghasilan bruto di atas 50 miliar. Kalau ini tarifnya single 25% saja. Nah, karena ini sudah melebihi 50 miliar per tahun, maka tarif yang digunakan adalah yang ini. Di atas 50 miliar, yaitu sebesar 25%. Nah, berarti kita hitung PPh badannya. Kita ke bawahin dulu kali ya. Kemudian kita hitung PPh badannya untuk PT Sagala Online, yaitu 25% dikali total penghasilannya, yaitu 600 juta rupiah. Hasilnya 150 juta. 25% kali 600 juta rupiah. Kali 600 juta rupiah, 150 juta. Kemudian PPh badan atas penghasilan luar negeri itu free. Ya, kenapa free? Karena pada saat penghitungan total penghasilannya pun tidak diperhitungkan. Jadi tidak ada lagi pengurang, itu pengurang lebih besar lagi. Gitu, makanya jumlah pajak yang masih harus dibayar yaitu 150 juta. Gitu. Rp150 juta. Ini jawaban untuk soal kasus nomor 4. Yang ditanyain apa? Hitunglah berapa pajak yang masih harus dibayar nih. Yang ditanyain berapa pajak yang masih harus dibayar. Itu pertanyaannya. Jawabannya ini, jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar 150 juta rupiah. Itu jawaban untuk kasus soal nomor 4.